Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Jasid Tong Channel. Apa kabar saudara dimanapun Anda berada? Kiranya kita semua ada dalam keadaan sukacita, berlimpah rezeki, dan diberi umur yang panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan marilah kita tempuh hidup itu dengan penuh senyum dan tertawa, karena channel ini saya bangun bertujuan mengajak Anda semua dan saya banyaklah tersenyum dan tertawa dalam hidup ini. Saudara, pagi hari ini setelah sekian lama saya tidak mengupload video tentang politik, barangkali pagi ini saya tertarik untuk membuat sebuah video ringan berbicara seputar politik. Jadi setelah tadi berolahraga setengah jam, jalan kaki seperti biasa, pagi hari ini setelah saya selesaikan olahraga, saya kembali ingin mengupload video tentang politik. Yang saya beri nanti judulnya, haruskah orang Sumbar tersinggung? Ini terkait dengan pidato atau pernyataan politik Puan Maharani. Itu tentang apa ya? Begini, terkait pidato politik Ketua DPR Puan Maharani, atau yang lebih akrab disapa Mbak Puan, atau beliau ini juga adalah Ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana pidato beliau tersebut telah membuat masyarakat Sumbar tersinggung. Apa isi pidatonya yang membuat orang Sumbar itu tersinggung? Yaitu begini. Di awal pidatonya beliau menyebutkan, ini saya kutip dari berbagai sumber di medsos maupun di video-video atau perbincangan yang saya tonton di berbagai media. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Itulah kira-kira pidato Mbak Puan. Pidato atau pernyataan ini beliau sampaikan ketika mengumumkan nama calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP dalam Pilkada serentak mendatang, Rabu tanggal 29 2020 yang lalu. Nah, sejak pidato itu diucapkan, gelombang protes pun mengalir dari masyarakat Minang, walaupun tampaknya ada juga yang berpandangan sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa pidato Mbak Puan itu bukan bermaksud menyinggung masyarakat Minang, tapi lebih kepada doa, pengharapan, atau mungkin juga pesan kepada orang Sumatera Barat. Begitulah kira-kira tafsiran saya. Saya tidak ahli bahasa Indonesia untuk bisa menerjemahkan kata-kata itu. Jadi menurut saya biarlah itu kita serahkan kepada ahli-ahli bahasa untuk menafsirkan apakah memang kata-kata seperti itu menyinggung atau tidak. Yang ingin saya soroti adalah begini. Puan Maharani kan mengatakan semoga Sumbar bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Nah, menurut analogi saya atau pandangan saya sebagai orang awam, mungkin akan berbeda konotasi atau interpretasi orang jika Puan mengatakan semoga orang Minang bisa menjadi masyarakat yang memang mendukung negara Pancasila. Itu akan jauh berbeda. Mengapa? Provinsi Sumatera Barat kan adalah nama sebuah daerah administratif, sama misalnya dengan daerah saya, yaitu Provinsi Sumatera Utara. Tentu jika disebut provinsi, pasti yang mendiami atau penduduknya terdiri dari multi etnis, walaupun memang ada di provinsi tertentu yang dominan salah satu etnis. Misal di Sumatera Barat ini kita ketahui penghuninya adalah atau masyarakatnya dominan etnis Minang. Di Riau mungkin dominan etnis Melayu. Di Sulawesi Selatan mungkin dominan etnis Bugis. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur barangkali Jawa
yang dominan. Di Jawa Barat mungkin Sunda. Ada banyak contoh di negara kita provinsi yang memang salah satu etnis yang dominan mendiami daerah itu. Nah, contoh di Provinsi Sumatera Utara ada banyak etnis. Jadi jika pidato Puan itu misalnya ditujukan kepada Provinsi Sumatera Utara, etnis manakah yang harus tersinggung? Di sana etnis Batak banyak, etnis Melayu banyak, etnis Minang pun banyak, etnis Cina dan lain-lain banyak. Dan banyak lagi di sana etnis lain mungkin, Arab, India dan lain-lain. Jadi kemarin ada perbincangan ringan saya dengan teman-teman yang mengatakan, oh Sumut berbeda dengan Sumbar karena tidak ada di Sumut tidak ada suku dominan. Nah, oke, sekarang saya kasih contoh lagi. Jika pidato Puan itu misalnya ditujukan kepada masyarakat di Provinsi Jawa Tengah atau Jawa Timur, tersinggung tidak mereka? Ini sekedar perbandingan aja agar kita bisa lebih jernih melihatnya. Ini obrolan dengan aja, jadi tidak usah terlalu tegang. Maaf, saya mengopi dulu. Nah, setelah mengopi agak cerah ini pikiran nih. Saya tidak ada kepentingan apapun, apalagi kepentingan politik. Saya cuma seorang masyarakat awam, masyarakat biasa yang tinggal di desa. Tapi maksud saya, mari kita lebih bijak dan jernih menilai ucapan Mbak Puan ini. Lalu ada pula yang mengatakan, oh ada yang bilang itu pidato politik. Oh iya, ya memang. Begitulah orang-orang partai jika bicara di setiap kesempatan, kapan dan di mana pun. Apalagi dia memang seorang politik praktis. Sama saja jika ada seorang profesi ahli hukum, atau dokter, atau apapun, misalnya seniman, dia akan dominan berbicara di setiap kesempatan sesuai bidangnya, begitu kira-kira. Persoalannya, apakah pidato politik seseorang dapat dianggap menyinggung pihak tertentu seperti pidato Puan ini? Menurut saya ini tidak mudah untuk menilai. Perlu kajian yang mendalam, apalagi Puan tidak secara implisit menyebut suku Minang. Makanya tadi di awal saya sebutkan berbeda interpretasi orang jika disebut nama sukunya. Tapi jika yang disebut nama provinsi, menurut saya itu sifatnya general atau umum. Lebih jauh saya mau kasih contoh yang sedikit guyon. Jadi ini kembali ke seperti yang saya bilang di belakang tadi. Jika dibilang besok oleh seorang pejabat, semoga provinsi di Sumatera Utara agar lebih mendukung negara Pancasila. Lalu etnis mana yang harus tersinggung? Karena di sana ada, seperti saya bilang tadi, ada multi etnis. Nah, atau kalau tidak mau Sumatera Utara seperti tadi, kalau besok pejabat mengatakan semoga provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang mendukung Pancasila, nah, itu apakah tersinggung masyarakat di sana? Ya saya tidak tahu, nanti kita tunggu. Terakhir saya ingin memberi solusi kepada mereka-mereka yang sedang berpolemik gara-gara ucapan Puan ini. Begini, saya sepakat kepada semua yang mengatakan masyarakat Sumbar atau Minang bertemulah saja dengan Mbak Puan Maharani, duduk bersama, bicara hati ke hati. Nah, ditanyakan kepada Mbak Puan apa kira-kira tujuan dia mengatakan itu. Saya kira jika Puan Maharani menjelaskan dari hati ke hati, mungkin makan basamo istilah orang awak. Nah, mungkin diutus beberapa orang menemui Puan atau apapun caranya, saya kira itu lebih elegan dan dapat meredam segala gejolak yang terjadi di masyarakat.
Jadi itulah kira-kira pandangan saya. Kita tidak usah menghabiskan energi tersita banyak untuk memikirkan ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Rakyat sudah capek, lelah, dan menderita. Mending ekonomi rakyat diurus daripada kita asik bertengkar dalam hal-hal yang menurut saya tidak terlalu urgent. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video singkat ini bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam matur nuwun. Horas.